プロテクション。鬼の首一つ。 Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Goblin Slayer. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Anime diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yaitu Onna Shinkan atau seorang pendeta. Dia mendaftar menjadi petualang sebagai pendeta atau healer. Kemudian ada seseorang yang mengajaknya untuk menjadi rekan partinya. Parti tersebut berencana melawan para goblin yang telah menyerang penduduk desa. Dan mereka sangat meremehkan para goblin. Alhasil di saat mereka masuk ke dalam sarang goblin, mereka pun terpojok dan tergambang oleh para goblin. Sehingga cuma tersisa pendeta yang masih selamat. Pendeta pun ketakutan sampai menjadi kencing di celana di saat melihat keganasan dari sekelompok goblin. Untungnya datang seseorang yang menyelamatkannya yaitu Goblin Slayer. Dia pun berniat membantai semua goblin yang berada di sana. Pendeta pun ikut membantunya dalam mengalahkan para goblin. Alhasil dengan rencana yang luar biasa dari Goblin Slayer, mereka pun berhasil membantai semua goblin di sana. Kemudian para wanita yang berhasil diselamatkan pun frustrasi karena telah menjadi mainan para goblin. Sedangkan pendeta menjadi rekan parti dari Goblin Slayer. Selanjutnya diperlihatkan masa lalu Goblin Slayer saat masih kecil, yang dimana desanya telah diserang oleh goblin. Alhasil dia melihat seluruh keluarga dan teman-temannya terbunuh di hadapannya. Sedangkan dirinya cuma bisa bersembunyi dan ketakutan melihat hal tersebut. Karena itulah dia bertekad membunuh semua goblin, dan mendapatkan julukan sebagai Goblin Slayer. Selanjutnya Goblin Slayer kembali ke rumahnya, dan tinggal bersama dengan seorang wanita teman masa kecilnya. Lalu setiap pagi hari, Goblin Slayer selalu memeriksa halaman rumahnya. Jikalau ada seekor goblin yang sedang berjalan di dekat rumahnya. Setelah itu Goblin Slayer bersama teman masa kecil menuju ke kota untuk menjual susu sapi ke kota. Sedangkan Goblin Slayer bertemu dengan pendeta di kuil petualang. Mereka membahas tentang strategi di saat melawan para goblin. Lalu mereka mengambil sebuah misi untuk melawan goblin lagi. Kemudian mereka menuju ke sarang goblin. Goblin Slayer pun membakar sarang mereka menggunakan panah api, dan mengurung mereka di dalam sarang. Alhasil para goblin pun tewas terbakar. Tidak hanya itu, Goblin Slayer pun membantai para goblin yang berniat untuk kabur. Setelah itu dia pun kembali ke rumahnya, dan disambut oleh teman masa kecilnya. Selanjutnya Goblin Slayer kedatangan tamu yaitu seorang elf, dwarf dan lizardman. Mereka meminta Goblin Slayer untuk membasmi para goblin yang berada di dekat wilayah elf. Tanpa basa-basi Goblin Slayer pun langsung menerimanya. Alhasil mereka pun pergi bersama, dan menikmati makan malam agar bisa saling mengenal satu sama lain. Kemudian keesokan harinya mereka tiba di sarang goblin. Lalu elf melancarkan serangan panahnya, dan berhasil kena 3 goblin. Setelah masuk ke dalam sarang goblin, mereka bertemu dengan seorang elf yang telah terluka parah, namun dirinya masih hidup. Tiba-tiba muncul satu ekor goblin yang ingin menyerang mereka. Namun goblin tersebut langsung tewas terkena serangan dari Goblin Slayer. Setelah itu Lizardman memanggil prajuritnya dan membawa elf tersebut kembali ke desa terdekat. Kemudian mereka menuju ke markas para goblin, dan terdapat banyak sekali goblin di sana. Lalu dwarf bersama pendeta menggunakan sihir tidur dan ilusi agar para goblin bisa tertidur. Sedangkan yang lain membantai semua goblin yang sedang tertidur. Setelah itu mereka malah bertemu dengan ogre raksasa. Alhasil Goblin Slayer pun terkena serangan dan terluka parah. Akan tetapi Goblin Slayer bangkit kembali berkat ramuan penyembuh. Lalu dia menggunakan sebuah golongan sihir untuk melawan ogre tersebut. Alhasil ogre tersebut terluka parah dan berhasil dikalahkan. Setelah itu mereka pun kembali ke kota dan beristirahat dengan tenang. Selanjutnya terlihat wanita elf mulai memiliki perasaan dengan Goblin Slayer. Tidak hanya itu, seorang wanita dari kuil petualang pun memiliki rasa terhadap Goblin Slayer. Kemudian Goblin Slayer mendapatkan permintaan dari seorang pendeta pedang yang pernah mengalahkan Raja Iblis. Dia meminta Goblin Slayer untuk membasmi goblin di kota air. Keesokan harinya mereka pun menuju ke kota air dan bertemu dengan pendeta pedang. Pendeta pedang mengatakan bahwa ada goblin yang telah menyerang para wanita di kota tersebut. Mereka pun curiga kalau goblin telah membuat sarang di bawah kota. Mengetahui hal tersebut mereka pun langsung menuju ke bawah kota atau saluran air.
Sesampai di sana mereka bertarung dengan banyak goblin. Tidak hanya itu, muncul para goblin yang menggunakan sebuah kapal. Namun dengan kerja sama tim, mereka pun berhasil mengalahkan para goblin tersebut. Akan tetapi setelah itu mereka malah bertemu dengan buaya raksasa. Alhasil mereka pun kabur dari buaya tersebut. Lalu Goblin Slayer memancing buaya tersebut, agar bisa berhadapan dengan goblin yang lain. Alhasil buaya tersebut membantai semua goblin sendirian. Setelah itu Goblin Slayer curiga kalau ada yang memimpin para goblin tersebut untuk masuk ke dalam kota. Keesokan harinya mereka pun kembali menelusuri saluran air, dan membawa burung kenari yang dapat mendeteksi adanya racun, untuk berjaga-jaga kalau para goblin menyerang mereka menggunakan racun. Kemudian di saat mereka memasuki sebuah ruangan, mereka malah terkurung dan terkena perangkap dari goblin. Para goblin pun menggunakan gas racun di ruangan tersebut. Untungnya mereka berhasil menghilangkan gas racun tersebut. Kemudian para pasukan goblin menyerang mereka. Tidak hanya itu, Goblin Champion pun ada di sana. Sehingga mereka semua pun jadi terpojok dan terluka parah. Lalu Goblin Slayer mendapatkan semangat bertarung yang membuatnya bisa bangkit kembali. Alhasil dia pun menyerang Goblin Champion dan membuatnya terluka parah. Lalu para goblin yang masih hidup pun kabur frustrasi, setelah melihat keganasan dari Goblin Slayer. Akan tetapi Goblin Slayer bersama pendeta terluka parah, dan jatuh pingsan. Selanjutnya Goblin Slayer kembali sadar dan pulih, berkat ritual pembangkitan setelah tidur bersama dengan gadis suci. Namun yang masih suci cuma pendeta. Sedangkan pendeta pedang sudah tidak suci lagi, karena dirinya pernah diculik sama goblin 10 tahun yang lalu. Seorang pendeta pedang yang pernah mengalahkan Raja Iblis pun masih ketakutan dengan goblin. Karena dia memiliki trauma dengan goblin 10 tahun yang lalu. Kemudian mereka berkumpul kembali dan makan bersama. Lalu Goblin Slayer bersama pendeta memperbaiki peralatan mereka. Tidak hanya itu, mereka juga bertemu dengan petualang yang lain. Dia membawa pesanan dari Goblin Slayer, yaitu sebuah karung yang berisi tepung kering untuk melawan para goblin. Selanjutnya mereka semua pun kembali menelusuri ruang bawah tanah, dan bertemu dengan monster mata satu. Lalu Goblin Slayer menggunakan tepung tersebut dan berhasil membuat ledakan yang luar biasa. Sehingga monster tersebut berhasil dikalahkan. Kemudian mereka menemukan sebuah cermin portal, yang kemungkinan semua goblin berasal dari cermin portal tersebut. Lalu datang lagi para goblin dengan sangat banyak. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan semua goblin dengan meruntuhkan bangunan tersebut. Sedangkan mereka berhasil selamat karena bersembunyi di bawah portal. Alhasil puing-puing tersebut tidak mengenai mereka. Setelah itu Goblin Slayer menemui sang pendeta pedang. Pendeta pedang meminta Goblin Slayer untuk tetap berada di sampingnya, agar pendeta pedang tidak ketakutan lagi dan merasa aman berada di samping Goblin Slayer. Akan tetapi Goblin Slayer menolaknya. Namun Goblin Slayer akan datang menemuinya, jika saja ada misi untuk memburu goblin. Selanjutnya Goblin Slayer bersama yang lain kembali ke kota. Lalu Goblin Slayer kembali ke rumahnya yang ada di peternakan. Dan seperti biasa dia selalu memeriksa halaman rumahnya. Setelah itu mereka berpesta dan makan bersama di kota. Dan ada 5 orang yang menyukai Goblin Slayer, yaitu seorang wanita dari guild petualang, teman masa kecilnya, pendeta elf dan pendeta pedang. Namun walaupun disukai banyak wanita, dirinya hanya tertarik dengan goblin. Keesokan harinya Goblin Slayer menemukan jejak kaki dari para goblin. Karena itulah dia meminta teman masa kecilnya untuk pergi menjauh. Goblin Slayer pun mengetahui bahwa para goblin telah dipimpin oleh Raja Goblin untuk menyerang desanya. Ia pun sadar bahwa dirinya tidak akan kuat melawan mereka semua. Karena itulah dia meminta bantuan kepada semua petualang di guild untuk membantunya melawan semua pasukan dari goblin. Mereka semua pun membantunya, dan pihak dari guild pun memberikan hadiah sebesar 1 koin emas untuk 1 kepala goblin. Sedangkan di sisi lain Raja Goblin bersiap menyerang desa tersebut. Para goblin menyerang menggunakan wanita yang telah diculik sebagai perisai. Namun hal itu berhasil diatasi oleh para penyihir, sehingga para petualang yang lain bisa mengamankan wanita tersebut. Alhasil terjadi pertempuran yang sangat hebat. Para goblin pun berhasil terpojok berkat rencana dari Goblin Slayer. Raja Goblin pun mengirim Hobgoblin dan Goblin Champion ke pertempuran. Alhasil para petualang yang sudah pro bakal menghadapi mereka semua. Sedangkan Goblin Slayer langsung berhadapan dengan Raja Goblin. Mereka pun bertarung satu sama lain.
sehingga mereka berdua terluka parah. Untungnya datang pendeta untuk membantu Goblin Slayer, sehingga mereka berhasil mengalahkan Raja Goblin, dan kembali dengan selamat ke rumahnya. Setelah itu mereka pun berpesta bersama. Tidak hanya itu, Goblin Slayer pun membuka pelindung kepalanya. Alhasil banyak yang penasaran dengan wajah asli dari Goblin Slayer. Dan dipastikan kalau Goblin Slayer memiliki wajah yang tampan, keras perkasa, dan tentu saja menjadi idaman para wanita. Alhasil banyak orang yang langsung terpesona melihat Goblin Slayer. Dan anime pun berakhir. Dan itulah alur cerita anime Goblin Slayer. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.